Oke, selamat sore. Kita jumpa lagi dalam rangka edukasi hukum terkait hukum pidana yang selama ini penerapannya banyak yang menyesatkan kepada masyarakat. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri bagi yang belum mengenal. Bagi yang sudah mengenal, alhamdulillah. Siaran ini saya sampaikan dari mimbar Mahkamah Kebenaran. Saya Guntu Alaremba. Di sosmed itu nama saya pengacara Guntu Alaremba. Di Facebook dan di YouTube pengacara Guntu Alaremba. Di IG Guntu Alaremba. Bagi Anda yang ingin belajar, saya ucapkan selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semua. Video edukasi ini saya tujukan kepada siapa saja yang merasa ingin belajar atau yang ingin kembali mengingat-ingat tentang ilmu pengetahuan yang sudah pernah dipelajari tapi lupa. Saya adalah aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran yang juga berprofesi sebagai advokat, ketua firma hukum Mahkamah Kebenaran. Bagi Anda yang di pelosok tanah air mungkin masih belum mengenal saya, inilah saatnya kita berdiskusi. Saya ingin memberikan edukasi masalah hukum, bukan karena saya orang pinter, tapi saya orang yang mengalami langsung. Jadi, sahabat pengacara Guntu Alaremba, rekan sejawat, dan netizen di seluruh Indonesia. Kalau Anda merasa bermanfaat video ini, tolong di-share supaya banyak orang yang mengerti dan mengenali masalah hukum. Saudara tidak perlu takut membagikan video ini, karena video ini adalah video ilmu pengetahuan. Kalau kebetulan ada yang tersinggung, Anda tidak perlu khawatir, karena atas izin saya Anda menge-share, maka insya Allah saya bertanggung jawab, ya, karena saya sudah izinkan. Saudara, belakangan ini, dalam beberapa hari ini, bagi yang sering nonton di TV, itu sering sekali muncul dalam beberapa hari ini. Sekarang Undang-Undang ITE terkhusus pasal 273 sedang lagi diwacanakan untuk direvisi. Saudara sekalian, sebangsa dan setanah air yang saya hormati dan yang saya cintai. Sebetulnya kalau menurut saya, Undang-Undang ITE termasuk pasal 273 itu bagus-bagus saja. Yang bermasalah bukan undang-undangnya. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Effendi Simbolon dari DPR RI. Beliau adalah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Beliau mengatakan bukan undang-undangnya yang salah adalah aparatur negara. Betul. Sepertinya saya harus membuka di mimbar ini tentang kekurangan dan kelemahan daripada apa yang ada di kita. Sebetulnya undang-undang kita sudah cukup bagus. Pertama, berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 yang dibilang pasal 27 tentang kebebasan tentang persamaan hak, itu sudah ada. Kemudian pasal 28, kemudian pasal 28A sampai J, itu sudah bagus. Belum lagi yang namanya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 adalah tentang hak asasi manusia. Sudah bagus. Kemudian apa? Yang namanya di kepolisian ada yang namanya apa? Perkap Nomor 8 tahun 2009 tentang batasan-batasan anggota kepolisian melakukan tindakan pengayoman, ya, sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Yang jadi persoalan
Entah itu mereka itu memang tidak pernah diajari, atau tidak mau belajar, atau memang sengaja tidak peduli terhadap itu. Hari ini saya akan menyampaikan kepada kita semua tentang pengetahuan penting. Bukan karena seorang pintar, tapi saya orang yang mengalami. Saya adalah pengacara, saya juga aktivis, tetapi saya ini adalah terdakwa. Saya sudah kedua kali dikriminalisasi, saudara. Anda tidak perlu takut dilaporin polisi. Sebagai negara hukum, kita tidak perlu takut. Yang kita takuti adalah polisinya yang tidak mengerti hukum tapi diberi kewenangan. Seperti yang saya alami. Ya. Saya harus mengatakan terus terang di sini, ya, tanpa ragu-ragu karena saya ini mengalami. Ketua Pengadilan Negeri melaporkan saya. Ya. Apa yang dilaporkan itu adalah pasal 27 ayat 3 tentang ITE. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ketua pengadilan nggak mengerti hukum. Coba, pertama dia melaporkan. Itu yang namanya Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 adalah delik aduan. Yang boleh melapor hanya korban. Ya, hanya korban yang mengalami kerugian. Ini adalah personal. Ya, jadi yang merasa dirugikan secara pribadi sebagai subjek hukum boleh melaporkan. Tetapi lembaga tidak ada ceritanya. Cuma yang saya bingung, tidak tahu ini otak, akal atau apa, ya? Atau memang nafsu. Kok bisa ketua pengadilan melaporkan saya dan istri padahal kami sudah mencari keadilan? Nggak pernah ada istilah sosiologi hukum. Coba bayangkan. Dia melapor, laporannya pakai surat tugas. Kami ini advokat. Bola-balik mendapatkan namanya kuasa. Tapi yang namanya pidana tidak pernah ada boleh delik aduan dilaporkan pakai surat kuasa. Harus prinsipal langsung. Nah, coba bayangkan. Kita ini hukum sudah ada. Jadi masyarakat perlu dikasih tahu bahwa terhadap hukum acara atau terhadap hukum kita itu ada namanya KUHP. KUHP ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya. Semua orang, semua penegak hukum pedomannya dari sini. Di bab 1 tentang ketentuan umum. Bab 2 menerangkan bahwa semua perundang-undangan, ruang lingkup berlakunya semua perundang-undangan ada pada peradilan umum. Kemudian, bab 3 mengatakan peradilan umum dilakukan berdasarkan tata cara beracara ini. Lalu di hukum acara juga diterangkan bahwa polisi dalam rangka melakukan tugas penyidikan, kemudian JPU dalam rangka melaksanakan tugas penuntutan, kemudian hakim dalam rangka melaksanakan tugas persidangan atau pemeriksaan atau mengadili, itu berdasarkan KUHP. Nah, yang membuat saya heran, ya, kenapa ketua pengadilan yang digaji oleh negara katanya dia orang pintar? Kalau sudah jadi ketua pengadilan harusnya pintar, harusnya lebih mengerti hukum daripada pengacara atau daripada mahasiswa. Tapi kenapa? Mohon maaf, Pak, ketua pengadilan ini melaporkan kami. Apakah dia sadar dia pakai akalnya atau dia pakai nafsunya? Bagaimana mungkin bisa melaporkan masyarakat? Ya, sedangkan itu kalau namanya pasal 27 ayat 3 adalah itu delik aduan. Kemudian, Pak, sesuai dengan KUHP 108, itu semua pelapor harus dia BAP, Pak. Jadi yang boleh melapor adalah korban. Jadi setiap orang yang mengalami kerugian selaku korban dia boleh melapor. Ini untuk delik aduan. Kemudian yang harus di BAP adalah pelapor. Kami tidak pernah sebagai pengacara selama hidup saya tidak pernah mendengarkan ada namanya yang melapori pengacara yang melapor